Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan saudara, polisi hingga saat ini belum membuka motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Polisi justru menyebut motif pembunuhan biarlah menjadi konsumsi internal penyidik demi menjaga perasaan. Apa maksudnya? Bukankah dengan motif ini, saya akan tanyakan nanti, bisa memunculkan tindak pidana baru yang harus kemudian dibongkar? Kita akan bahas bersama Bambang Rukminto, peneliti Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, ISES. Bung Bambang, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Iman. Saya punya kekhawatiran, kalau motif tidak dibongkar, jangan-jangan ada tindak pidana lain yang ditutupi atau kemudian tidak terbongkar, minimal tidak terbongkar. Karena ada kemungkinan bahwa motif itu memunculkan tindak pidana yang lain. Betul demikian? Betul, betul. Memang motif itu sangat penting ya. Hanya saja kalau melihat mulai awal kasus ini, motif itu juga yang salah satu yang mengaburkan fakta-fakta. Seperti motif pelecehan seksual itu ternyata terbantahkan. Makanya kalau yang perlu didalami, motif apa sebenarnya sehingga begitu sadisnya membunuh orang yang terdekat gitu. Kalau Anda mengatakan tadi kalau pelecehan seksual itu terbantahkan, kenapa Anda mengatakan itu? Ya, kemarin yang disampaikan oleh Kabar Eskrim bahwa tidak ada pelecehan seksual dan juga saksi-saksinya juga nyaris tidak ada gitu, dan bukti-bukti juga sangat jauh gitu, karena kalau melihat rekaman CCTV yang beredar, meskipun sebenarnya ini juga harus disimpan oleh penyidik, itu juga nyaris sangat minim sekali jeda waktu untuk melakukan pelecehan seksual. Makanya saya melihat mesti ada rahasia besar terkait dengan motif mengapa Irjen Sambo sebegitu marahnya kepada Brigadir J ini gitu, sehingga dia bisa, padahal dia ini adalah orang yang dekat sekali gitu. Betul. Bukankah kalau pelecehan seksual di Jakarta, tapi kalau dilakukan sebelumnya kan nggak ada yang tahu, beberapa hari sebelumnya atau mungkin beberapa, ya tentu dalam perjalanan tidak ada ya. Tapi di luar itu, sebelum itu kan bisa saja. Artinya bukan pelecehan seksual kan? Apa itu, Bung Roman? Artinya bukan pelecehan seksual, tapi ada hubungan yang lebih dalam selain pelecehan seksual. Karena kalau pelecehan seksual misalnya dilakukan, kita coba untuk bicara soal kemungkinan ya. Jauh sebelum itu nggak akan mungkin, pasti akan dieksekusi pada saat itu juga. Anda menduga seperti itu? Saya merasa bahwa insting seorang polisi itu sangat tajam sekali ya. Ketika ada hubungan-hubungan spesial antar ajudan dengan keluarga seperti itu, tentunya dia akan merasa. Dan itu tidak serta-merta dan tidak secara instan. Makanya kalau kemudian itu dibiarkan, apalagi informasi yang kita dapat bahwa Brigadir J ini juga sudah bergabung dengan skuadnya Irjen Sambo selama 2 tahun. Artinya kan dia harus tahu apa ada perubahan-perubahan apa terkait dengan perilaku mereka. Jadi nggak mungkin baru tahu belakangan, oh ada kemungkinan pelecehan, atau oh mungkin ada hubungan dengan keluarga, hubungan khusus gitu ya. Nggak mungkin seperti itu, karena polisi punya insting yang tajam, jadi kemudian pasti diketahui sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya. Itu betul. Dugaan Anda. Artinya, kalau diketahui sebelumnya, tentunya kalaupun melakukan eksekusi sudah direncanakan juga sudah sebelumnya, gitu. Dan tidak mungkin seorang bintang 2 dengan pengalaman reserse yang sangat panjang mengeksekusinya di TKP gitu. Artinya memang ada sesuatu yang mungkin lebih besar daripada hal-hal seperti itu. Di luar ini Anda menduga motif ini janggal. Motif ini janggal dan bisa memunculkan pidana baru, oleh karena itu polisi harus segera membukanya. Persoalan untuk membuka sekarang itu memang harus pendalaman. Tapi kalau menurut saya segera dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga kontrol itu nanti juga ada dari kejaksaan. Karena kalau tidak akan menjadi sensasi aja di luar, menjadi gosip-gosip dan asumsi-asumsi yang seperti sejak awal seperti itu. Meskipun polisi kan mengatakan bahwa undang-undang KUHP ya,
pasal 340 soal pembunuhan berencana, motif tidak diperlukan. Yang penting bahwa ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan, selesai, maka bisa dijerat pasal pidana tersebut. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Ya, motif nanti akan cepat atau lambat pasti akan terbuka lah. Ketika BAP dan diserahkan sudah P21 ke kejaksaan, tentunya nanti juga akan kelihatan di situ apa yang sebenarnya yang terjadi di situ dan apa motif Irjen Sambo ini. Dan motifnya saya rasa tidak sesederhana yang kita bayangkan, atau mungkin soal hubungan asmara misalnya, atau hubungan asmara atau pelecehan tidak sederhana itu. Karena sebutkan oleh Pak Mahfud misalnya ada cinta segi empat. Tidak sederhana itu karena seperti yang disampaikan Profesor Mahfud, yang cerita-cerita dewasa itu juga belum tentu terkait dengan pelecehan seksual atau terkait dengan asmara, tapi karena cerita dewasa ini juga sangat luas sekali gitu loh. Kalau kita melihat isu-isu di luar, memang ada yang sejak awal muncul itu terkait dengan 303 perjudian. Oke. Tidak menutup kemungkinan ke arah sana nanti seperti itu. Oh iya, sempat ramai juga soal isu judi online 303 yang kemudian muncul di media sosial. Di Twitter opposite itu kan? Iya. Opposite 6890 yang kini tengah diselidiki oleh polisi, namun sampai saat ini belum ada perkembangan soal itu. Tapi saya ingin bertanya, bisa saja itu soal selain asmara tadi atau pelecehan seksual, bisa saja soal judi 303 tadi yang Anda sebutkan. Betul. Motif itu kan bisa dari berbagai segi ya, dari berbagai sudut gitu loh. Dan memang ini dibutuhkan kejelian dari Barreskrim, mengingat kasus ini tidak dilakukan oleh penembakan dilakukan oleh 4 tersangka ini gitu loh. 4 tersangka ini. Tetapi kan rangkaiannya tidak itu saja. 31 orang yang mendukung dalam rangkaian cerita yang membuat heboh dan bohong yang sangat berbeda sekali dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Barreskrim. Pertanyaan itu didalami gitu loh. Ada apa sehingga mereka 31 orang ini mendukung skenario bohong seperti itu. Iya, soal judi 303 disebutkan dalam media sosial yang ramai itu, tentu ini tidak menjadi sebuah kesimpulan, tapi harus diselidiki oleh polisi. Bahwa dikatakan Irjen Sambo membackup judi 303, judi online tersebut. Tentu ini sekali lagi ini harus diselidiki oleh kepolisian apakah benar atau tidak, ataukah itu hanya sekedar gosip belaka. Menduga-menduga saja. Iya, oleh karena itu masyarakat polisi perlu kemudian untuk memastikan apakah iya atau tidak. Tapi saya bertanya soal 31 tadi. Mungkinkah ketika 31 itu bergerak hanya berdasarkan korsa misalnya? Atau ada hal lain, Anda punya yakin hal lain? Nggak mungkin hanya sekedar korsa, setia kawan. Saya benar Mas Eman, tidak hanya sekedar korsa ya. Perintah saya rasa tingkat ada 2 bintang di situ, ada beberapa kombes di situ. Mereka ini juga punya logika dan punya perasaan dan punya pemahaman terkait dengan aturan-aturan di internal. Tetapi mengapa mereka melakukan itu dengan sadar gitu? Tentunya ada hal-hal lain seperti itu. Selain korsa, bisa jadi adalah dominasi kelompok karena ketidakberdayaan mereka untuk melawan itu. Terus kemudian juga ada simbiose mutualisme antara pelaku dengan mereka yang sudah simbiosis mutualisme maksud Anda? Saling menguntungkan di mana maksudnya? Selama ini kan kita tahu bahwa di internal kepolisian itu saling menutupi itu adalah hal yang biasa gitu. Code of silence. Betul, terkait dengan pungli misalnya. Oke. Tidak pernah terbuka dan padahal praktek itu terus terjadi seperti itu. Oke, dan ini momen untuk membongkar semuanya, untuk menaikkan tingkat kepercayaan polisi yang selama 1 bulan ini kemarin dipertaruhkan dengan kasus ini. Betul, dan ini ujian bagi konsistensi Kapolri dan komitmen Kapolri untuk menunjukkan jargon presisinya itu dilakukan atau tidak. Jadi yang pertama kemarin kasusnya ramai-ramai kemudian dibongkar ya. Yang akhirnya kemudian berubah dari skenario awal. Sekarang yang kedua ini belum selesai. Motifnya juga harus dibongkar karena mengandung tanda tanya besar. Yakin bahwa tidak hanya sesederhana hubungan asmarakah atau pelecehankah. Yakin tidak hanya seperti itu. Mungkin saja ada aspek pidana yang lain, Bung Bambang.
Ya, karena kalau sekedar motif asmara saja itu sudah selesai lah, dan tidak perlu 31 orang itu mendukung. Misalnya seperti ini dugaan Ya, kita ya. kan seperti itu. Makanya upaya untuk membuka ini seterang benderang mungkin ini tidak cukup dengan sidang etik atau sidang profesi yang sekarang berproses, tapi benar-benar harus membukanya setransparan mungkin, kalau tidak untuk kemungkinan untuk membawanya ke arah pidana, penyelidikan pidana seperti itu. Baik, tentu ini kita tunggu perkembangannya. Jadi tidak cukup ketika misalnya Kadif Humas mengatakan bahwa ini cukup nanti di persidangan yang akan membuka motif. Terakhir pendapat Anda. Memang sangat sulit sekali ya, antara apa itu, karena masyarakat ini kan sekarang sudah bertanya-tanya dan penasaran. Biar ikut mengawal, Anda mau mengatakan itu, biar objektif. Benar. Jadi dibuka sekarang untuk masyarakat bisa mengawal, untuk masyarakat bisa objektif. Tidak ada lagi yang ditutupi. Kemarin misalnya ada dugaan ditutupi lalu kemudian dibongkar. Apresiasi tentu oleh pihak kepolisian ya. Tetapi gini, Mas Eman, memang membuka motif ini memang sangat dibutuhkan. Hanya saja penyidik tentunya harus memenuhi fakta, memenuhi bukti-bukti yang memperkuat gitu loh. Jangan sampai ketika motif ini disampaikan, bukti tidak ada, akhirnya juga akan menjadi blunder bagi penyelidikan sendiri seperti itu. Oke. Ini kan ada orang-orang yang masih terus diperiksa. Apakah mereka nanti, termasuk juga mungkin Irjen Ferdisambo, akan bercerita soal ini? Harapannya tentunya seperti itu. Kita makanya kalau ini diserahkan ke kepolisian saja, sementara kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ini sangat rendah, kita tidak yakin apakah ini akan bisa tuntas-tuntasnya dan terbuka sedemikian rupa gitu. Baik, baik. Terima kasih Bung Bambang Rukminto, tentu menjadi harapan agar motif ini juga dibuka supaya ikut bersama juga dikawal oleh publik dan kemudian mencapai sebuah keadilan yang diharapkan sama-sama demi tentunya kecintaan terhadap kepolisian Republik Indonesia dan juga nama baik kepolisian Republik Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kemudian terus dicermati dan juga terus dikawal. Terima kasih Bung Bambang Rukminto, peneliti Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies, ISS. Terima kasih Bung Bambang, selamat malam, sehat selalu.